Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Nabania dari FM23C sebagai moderator presentasi kali ini. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jahira Hikmatul Jahra dari kelas FM23C. Perkenalkan, nama saya Leratna Fadila dari FM23C. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu tentang osteoartritis dan osteoporosis. Penyakit muskuloskeletal merupakan penyebab utama gangguan fungsional dan stabilitas pada populasi global, terutama di kalangan lanjut usia. Di antara penyakit-penyakit tersebut, osteoartritis dan osteoporosis merupakan dua kondisi kronis yang paling umum ditemukan dan keduanya sering berdampak signifikan terhadap kualitas hidup individu, kemampuan fisik, serta menimbulkan beban ekonomi yang besar pada sistem pelayanan kesehatan. Di sini ada definisi dan epidemiologi osteoartritis dan osteoporosis. Yang pertama, yaitu osteoartritis adalah penyakit sendi kronis dan degeneratif yang ditandai dengan kerusakan progresif pada kartilago, penebalan tulang subkondral, dan pembentukan osteofit. OA terjadi pada lansia dan merupakan penyebab utama disabilitas wanita, terutama setelah menopause, memiliki risiko lebih tinggi karena penurunan kadar estrogen yang mempengaruhi metabolisme tulang dan kartilago. Dan untuk osteoporosis adalah kelainan metabolik tulang sistemik yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikrositektur sehingga meningkatkan risiko fraktur meskipun tanpa trauma. WHO mendefinisikan berdasarkan nilai tes skor kurang dari atau sama dengan 2,5 dari pemeriksaan DSA. Di Indonesia, prevalensi OP meningkat pada wanita lansia, terutama di atas usia 65 tahun, dengan lokasi fraktur tersering di pergelangan tangan, tulang belakang, dan leher pemul yang dapat menyebabkan kecacatan dan bahkan kematian. Selanjutnya, patofisiologi osteoartritis. Patofisiologi osteoartritis (OA) terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor mekanik, biologis, genetik, dan inflamasi. Cedera atau stres mekanik kronis menyebabkan ketidakseimbangan antara degradasi dan regenerasi kartilago. Aktivitas abnormal kondrosit meningkatkan produksi enzim perusak seperti MMPs dan agresinase serta mediator inflamasi yang mempercepat kerusakan kartilago. Degenerasi kartilago meningkatkan tekanan pada tulang subkondral, menyebabkan penebalan dan pembentukan osteofit yang menimbulkan nyeri dan keterbatasan gerak. Penelitian terbaru menunjukkan adanya peran inflamasi tingkat rendah dalam mempercepat progres OA. Selanjutnya, osteoporosis. Patofisiologi osteoporosis OP pada wanita pasca menopause. Penurunan estrogen meningkatkan aktivitas osteoklas, mempercepat kehilangan massa tulang, penuaan mengganggu fungsi osteoblas dan hormon anabolik seperti IGF-1 serta diferensial sel tulang. Kekurangan kalsium dan vitamin D menyebabkan mineralisasi tulang terganggu dan memicu hiperparatiroidisme sekunder. Kurangnya aktivitas fisik juga memperburuk kondisi dengan mengurangi stimulasi mekanik yang dibutuhkan untuk mempertahankan kepadatan tulang. Etiologi. Secara etiologi, osteoartritis atau OA disebabkan oleh stres mekanik dan inflamasi lokal.
Sedangkan osteoporosis (OP) disebabkan oleh ketidakseimbangan antara resorpsi dan pembentukan tulang akibat perubahan hormonal, defisiensi kalsium, dan imobilitas. OA biasanya disertai peningkatan densitas tulang lokal seperti OP ditandai dengan penurunan densitas tulang secara menyeluruh. Keduanya sering muncul bersamaan pada lansia, di mana OA dapat menurunkan mobilitas dan mempercepat kehilangan massa tulang, sehingga memperburuk OP. Selanjutnya, diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Diagnosis osteoartritis atau OA didasarkan pada gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan rongsen, dengan tanda khas seperti nyeri sendi, kekakuan setelah istirahat, dan bunyi saat digerakkan. Radiografi menunjukkan penyempitan celah sendi, osteofit, dan perubahan tulang subkondral. MRI jarang digunakan karena biayanya tinggi. Penata laksanaan bertujuan meredakan nyeri, memperbaiki fungsi sendi, dan memperlambat progresi penyakit. Pendekatannya terhadap edukasi, olahraga ringan, pengelolaan berat badan, fisioterapi, alat bantu, serta obat-obatan seperti paracetamol, NSAID, salep, suntikan. Jika terapi konservatif tidak efektif, tindakan bedah seperti artroskopi, osteotomi, atau penggantian sendi total dapat dilakukan. Selanjutnya, diagnosis dan penata laksanaan osteoporosis. Diagnosis osteoporosis dilakukan dengan pemeriksaan DXA untuk mengukur kepadatan tulang. Dengan T-score kurang dari atau sama dengan minus 2,5 sebagai indikator utama. Penata laksanaan meliputi suplemen kalsium dan vitamin D, obat anti-resorptif seperti bisfosfonat atau denosumab, terapi anabolik seperti teriparatid pada kasus berat, gaya hidup sehat seperti olahraga beban, pola makan bergizi, hindari rokok dan alkohol, pencegahan dan deteksi dini penting terutama pada lansia berisiko tinggi. Selanjutnya ada dampak terhadap kualitas hidup. OA dan OP sama-sama memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup. Pada OA, nyeri berkepanjangan dan keterbatasan gerak menyebabkan penurunan mobilitas, aktivitas fisik, serta ketergantungan pada alat bantu atau orang lain. Kondisi ini juga dapat memicu gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Sementara itu, OP umumnya tidak menunjukkan gejala hingga terjadi patah tulang, terutama di tulang belakang atau panggul yang bisa menyebabkan nyeri kronis, kelainan batuk, keterbatasan gerak, dan peningkatan risiko kematian dalam setahun setelah kanker. Akibatnya, kedua penyakit ini berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas hidup dan meningkatnya beban sistem kesehatan. Next, strategi pelaksanaan klinis. Penanganan OA melibatkan pendekatan multidisiplin termasuk edukasi, olahraga teratur, pengelolaan berat badan, serta penggunaan analgesik, NSAID, dan atau suntikan sendi. Pada kasus parah, operasi penggantian sendi dapat dilakukan. Penanganan OP mencakup suplemen kalsium dan vitamin, obat antiresorptif seperti bisfosfonat dan denosumab, serta terapi anabolik seperti teriparatid atau kasus berat. Pencegahan dini penting dilakukan dengan pola makan bergizi, olahraga beban, dan menghindari rokok serta alkohol. Pemeriksaan rutin seperti DXA juga diperlukan untuk deteksi dini. Implikasi kesehatan. Osteoartritis atau OA dan osteoporosis atau OP adalah penyakit muskuloskeletal kronis yang umum pada lansia, terutama pada wanita pasca menopause. OA menyerang sendi, sedangkan OP menyebabkan tulang rapuh. Meski berbeda, keduanya sering muncul bersamaan dan saling memperburuk.
menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan beban layanan kesehatan. Penanganannya membutuhkan terapi medis, edukasi gaya hidup sehat, dan deteksi dini secara terpadu. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu osteoartritis atau OA dan osteoporosis OP adalah penyakit muskuloskeletal kronis yang umum pada lansia, terutama wanita pasca menopause. OA menyerang sendi, sedangkan OP menyebabkan tulang rapuh. Meski berbeda, keduanya sering muncul kebersamaan dan saling memperburuk, menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan beban layanan kesehatan. Penanganannya membutuhkan terapi medis, edukasi gaya hidup sehat, dan deteksi dini secara terpadu. Sekian presentasi dari kelompok 11 FM23C. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin minggu depan kita diskusikan kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu di parkiran di? Dari kamu.